Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Kemenak dalam jabatan Batch 1 Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Maisyarah Kurnia Chandra dengan nomor induk mahasiswa 2454011111203. Pada hari ini, Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di madrasah saya di MI Muhammadiyah Pengkol dengan alamat Dusun Gebang RT 04 RW 01 Kalurahan Pengkol, Kecamatan Lipar, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 5 semester 2 dengan materi akhlak terpuji, disiplin dan mandiri. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Yes, luar biasa. Allah semangat. Allahu Akbar. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa bersama-sama. Untuk Mas Bima dipersilakan memimpin doa. Jablek, istidadah, ayana bedaru, birosatana, bikiro adiduka, jama'atan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan pembelajaran akidah akhlak. Nah, sebelum guru akan lanjutkan pembelajaran, kita belajar bersama-sama. Terlebih dahulu guru akan mengecek siapa hari ini di antara teman kalian yang tidak masuk atau masuk. Siapa? Mas Putra. Sakit atau kenapa? Sakit. Kita doakan semoga Allah memberikan kesembuhan kepada Mas Putra sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti kalian dan kembali ke sekolah. Oke. Siapa yang ingat pembelajaran minggu lalu? Kita sudah belajar tentang alam beza. Hari ini kita akan mempelajari dengan materi tentang disiplin dan mandiri. Itu akhlak terpuji atau tercela kira-kira? Jadi materi hari ini adalah akhlak terpuji. Akhlak terpuji selain disiplin dan mandiri. Misalnya sopan santun, ada lagi saling bantu untuk masuk, apa lagi? Contohnya ada rendah hati, ada tolong menolong. Kira-kira Anda sudah tahu apa itu mandiri? Apa itu disiplin? Ciri-ciri orang yang memiliki akhlak terpuji, disiplin dan mandiri itu apa saja? Kemudian ketiga, contoh akhlak terpuji, disiplin dan mandiri itu ada apa aja dan apa saja? Kemudian yang keempat, hikmah. Hikmah adalah sesuatu yang baik yang kita terima dari mempelajari disiplin dan mandiri dan menerapkan disiplin juga mandiri. Dan yang kelima, akibat dari orang yang tidak menerapkan dan tidak memiliki sifat disiplin dan juga mandiri. Karena di antara kalian ada nggak yang tahu disiplin itu apa loh? Pengertian yang sebelumnya jelaskan. Apa yang disiplin itu? Menurut versi kalian, apa itu disiplin? Apa itu mandiri? Menurut versi kalian, apa disiplin? Disiplin dapat menjadi kunci sukses. Pengertiannya, apa itu disiplin? Apa? Siapa yang tahu? Ya, mentaati peraturan. Itu salah satunya ya, mentaati peraturan. Ada lagi? Disiplin Ya, itu contohnya. Kan patuh atau taat. Jadi kita buka dulu apa itu disiplin. Secara bahasa, disiplin adalah patuh dan taat. Yang dijawab Mas Nafil tadi apa? Mematuhi. Sama nggak dengan patuh dan taat? Sama. Aturannya di sekolah apa, di rumah apa, di masyarakat apa itu ditaati. Kemudian secara istilah disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu aturan yang mengharuskan orang tunduk keputusan pemerintah
ya, kita simak sama-sama videonya tentang akhlak terpuji mandiri. Ya, kita akan menampilkan video yang berhubungan tentang disiplin dan mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu hidup. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak, materi, sifat disiplin dan mandiri. Mari kita simak materi berikut. Disiplin. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan. Ketaatan berarti kesediaan hati secara tulus untuk menepati setiap peraturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Allah menyuruh kepada manusia agar dapat memanfaatkan waktu dengan baik, yaitu mengerjakan amal soleh serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, sehingga termasuk orang yang beruntung. Akan tetapi jika manusia menyia-nyiakan waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka termasuk orang yang merugi di kemudian hari. Disiplin dalam ibadah sholat, disiplin dalam kehidupan dunia dan akhirat, disiplin dalam bermasyarakat, disiplin di lingkungan rumah. Contohnya, merapikan tempat tidur dan kamar, menjaga kebersihan rumah, disiplin di lingkungan sekolah, disiplin di lingkungan masyarakat, hikmah disiplin, menghindari sikap lalai, hidup lebih tenang, hidup menjadi lebih teratur, memupuk rasa kepedulian. Materi selanjutnya, mandiri. Mandiri merupakan suatu sikap yang mengandalkan kemampuan diri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain dalam melakukan suatu tindakan tertentu. Cara menumbuhkan sifat mandiri, mempunyai tekad untuk mandiri, mempunyai keberanian, keyakinan kepada Allah. Sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Mandiri di lingkungan rumah, mandiri di lingkungan sekolah, mandiri di lingkungan masyarakat. Hikmah mandiri, memiliki harga diri, memiliki rasa percaya diri. Demikian tadi sebuah video tentang materi yang disampaikan, yaitu disiplin dan mandiri. Ada pengertiannya, ada contohnya, kemudian ada hikmahnya. Ya. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu dulu ya. Tepuk semangat. Tetap makan Satu. Satu satu. Yang ketiga. Oke. Yang ketiga. Semangat. 5. Tidak belajar. Lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Nyanyikan bersama-sama. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Disiplin. Tadi kan sudah tentang video, kemudian kita sudah menyanyi, kemudian ciri-ciri disiplin. Nah, yang pertama, selalu mematuhi aturan. Yang kedua, Mas Nafi atau Nafis ya itu punya lupa. Nafi dibaca. Untuk yang kedua apa? Selalu Tepat waktu. Oke, yang ketiga dibaca Mbak Silvi. Hidupnya. Yang keempat, bareng-bareng melaksanakan tugas dengan baik. Contoh disiplin di rumah. Bangun Pagi dan merapikan tempat tidur. Yang kedua, Membantu pekerjaan dan menanamkan suhu. oke. Kemudian untuk contoh disiplin di sekolah. Tidak terlambat masuk ke kelas. Kemudian contoh mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Mandiri tadi apa? Tidak bergantung pada orang lain. Lain. Melakukan segala sesuatunya sendiri. Contohnya apa mandiri itu? 1. Kemampuan untuk menyelesaikan. tugas sendiri. 3. Mengambil keputusan sendiri. Hikmah, disiplin, dan mandiri. Makanya apa kira-kira? Yang pertama, hikmah, disiplin, dan mandiri itu menghindari sifat lalai. Kedua, memiliki rasa percaya diri, bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Yang ketiga, bertanggung jawab. Nah, sekarang dunia akan menyampaikan membagi kelompok dulu. Ini ada 15 anak ya. Kita bagi menjadi 3, berarti berapa jumlahnya? Itu sudah sesuai dengan tempat duduknya. Oke. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Yang punya aja ya. Jadi terbagi menjadi 3 kelompok. Di sini kita akan membahas soal yang berhubungan dengan permasalahan seorang anak yang terlambat datang ke sekolah. Tugas kalian adalah nanti setelah membaca masalahnya apa, itu kan nanti per kelompok ya. Per kelompok cuma ada satu pekerjaan atau kelompok. Mengidentifikasi masalahnya. Apa yang menjadi masalah utama dalam kasus itu si anak itu. Kenapa terlambat? Kemudian bagaimana keterlambatan anak itu dalam proses
pembelajaran. Kemudian dampak perilaku dari anak yang sering terlambat. Kemudian solusi dan tindakan. Setelah kalian bisa dikasih dua masalah, kalian ada mengidentifikasi masalah, dampak perilakunya, kemudian mencari apa? Kalau orang itu tanya kalian nih, solusi. Kalau soalnya saya mantapkan lagi baca soalnya. Nanti setelah selesai mengerjakan soal studi kamus ini, ada perwakilan berkelompok untuk presentasi maju ke depan atau membacakan hasil kerjaannya itu. Kita baca bareng-bareng dulu. Dengarkan dulu beliau yang bacakan maksudnya. Maaf. Eno adalah seorang siswa kelas 5 MI. Selama 2 minggu terakhir, Eno sering datang terlambat ke sekolah. Rata-rata sekitar 20 menit bel tanda masuk. Artinya apa? 20 menit terlambat dari bel masuk. Meskipun sudah diingatkan oleh guru dan wali kelas, Eno tetap tidak menunjukkan perubahan. 2 minggu telat. Sudah diingatkan tapi tidak menunjukkan perubahan. Eno kembali terlambat dan Pak Hasan sebagai wali kelasnya sangat marah karena ini bukan pertama kalinya. Nah, pertanyaannya tadi udah itu mengidentifikasi masalah apa yang menjadi masalah utama pada kasus yang guru baca dan akan kalian pahami masalah. Dunia kasih waktu sekitar 20 menit ya. Terus tulis nama kelompoknya, kelompok 1, namanya anggotanya itu. Ayo, lihat saja. Supaya boleh kenalkan sudah boleh. Tulis nama kelompok. Tulis nama kelompoknya ya. Terus sama anggotanya. Sama sih. Tapi salah kamu. Boleh disatukan kemudian enggak berpengaruh enggak dalam proses pembelajaran kalau kita diperlukan dalam ini apa yang kita lakukan ya ayo semuanya ya mulai dari kelompok 3 kita berikan tangan untuk bagaimana nanti kelompok 3 ayo semua mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh teman kita tandai dan kita oke bisa dimulai Mbak Umi untuk membacakan hasil dari pekerjaan tadi. Mulai. Nah, tidak disiplin dan datang terlambat. Benar, ini ya. Jadi tadi masalahnya apa tadi? Ada anak yang tidak? Oke. Identifikasi masalah. Apa yang menjadi masalah utama dalam kasus ini? Tidak disiplin dan datang terlambat. Bagaimana keterlambatan itu dalam mempengaruhi proses belajar? Mengganggu konsentrasi teman dan mengganggu waktu pelajaran yang sudah berlangsung. Kemudian apa tadi? Dampak apa? Dampak dan perilaku. Terlambat dan dapat merusak nama baik sekolah. Kemudian lanjut kelompok 2. Ada bagi kita berikan sambutan kelompok 2, tepuk tangannya dulu. Dengarkan yang disampaikan. Kita bisa membandingkan, bisa menyamakan, membandingkan dan juga menambah wawasan. Jadi identifikasi masalah ya Mbak. Apa yang menjadi masalah utama dalam kasus ini? Datang terlambat ke sekolah dan tidak disiplin. Oke, kira-kira bagaimana keterlambatan Eno dalam mempengaruhi proses pembelajaran di kelas? Menghambat pelajaran dan membuang-buang waktu pelajaran. Oke, dampak negatif dari perilaku Eno terhadap dirinya sendiri dan lingkungan sekolah. Akan menyebabkan peraturan sekolah semakin tidak dihargai. Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan teman-teman Eno terhadap sikapnya yang sering terlambat? Dia tidak disiplin melaksanakan peraturan sekolah. Oke, ketiga apa tadi? Solusi masalahnya. Solusinya itu ada solusi dan tindakan ya. Apa kira-kira apa langkah-langkah yang diambil oleh kepala sekolah atau oleh sekolah dalam menyikapi meningkatkan kedisiplinan itu? Eno membantu Eno dalam kedisiplinan apa? Menasihatinya karena tidak disiplin melaksanakan peraturan sekolah dan menghukumnya dengan hukuman yang tepat. Kemudian yang kedua, peran orang tua dalam mendukung perubahan Eno. Menasihatinya dan mengajarkannya disiplin untuk melakukan suatu hal yang tepat waktu. Oke, tepuk tangan sudah. Tepuk tangan. Mengidentifikasi masalah. Guru bacakan apa yang menjadi masalah utama pada kasus tersebut. Eno terlambat berangkat sekolah. Oke, bagaimana keterlambatan Eno mempengaruhi proses pembelajaran? Akan mengganggu konsentrasi siswa dan siswi dalam pembelajaran. Ya, betul. Kemudian yang kedua, dampak perilaku. Ada 2. Dampak negatif dari perilaku Eno terhadap diri sendiri dan sekolah. Apa kira-kira? Eno akan menjadi tidak disiplin dan mandiri. Dan warga sekitar sekolah akan mengira bahwa sekolah MI tidak disiplin dan teratur. Bagaimana pandangan teman-teman Eno terhadap sikapnya yang sering terlambat? Teman-teman akan merasa bahwa Eno sering terlambat sekolah sampai 2 minggu. Oke, solusi dan tindakan kira-kira apa yang dijalankan? Apa lama-lama yang dalam sekolah?
Maka menasehati Eno agar tidak sering terlambat. Kemudian peran orang tuanya bagaimana kira-kira? Orang tua Eno harus mendahulukan Eno lebih awal dan menasehatinya. Oke, siap. Sudah, tepuk tangan semuanya. Dari kelompok 3, 2, 1 ada kesamaan tidak? Baik dalam melafalkan kalimat. Beda dong, karena itu terdiri dari beberapa pendapat dan beberapa pikiran dalam menyikapi sebuah masalah. Untuk solusi dan tindakan itu, untuk C itu banyaknya bingung. Pihak sekolah biasanya memberikan peringatan. Bisa juga mengkomunikasikan dengan orang tua yang sudah kondisi orang tuanya dipanggil. Eno seperti ini, jangan-jangan dari rumah udah, katakan bukan sebetulnya dari rumah udah pagi, tetapi dia atau malah main dulu atau memang bangunnya siang. Itu harus dikomunikasikan lebih dengan orang tua. Dan tindakan orang tua dalam mendukung perubahan perilaku rumah adalah mengajarinya untuk lebih disiplin dan mandiri. Seperti itu. Ada pertanyaan tidak mengenai akan menguji disiplin dan mandiri? Ada nggak pertanyaannya? Baik, kita udah paham. Disiplin secara bahasa tadi apa? Taat atau patuh? Oke. Disiplin secara istilah? Kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu aturan yang mengharuskan orang tunduk keputusan pemerintah dan peraturan yang berlaku. Harapannya kalian tidak hanya lihat di sini dan tahu, tapi bisa mengamalkan dan menerapkan. Pokoknya ciri-cirinya sudah bisa dipahami ya, ciri-ciri mandiri, ciri-ciri disiplin, hikmahnya dan juga contoh-contohnya. Tepuk semangat. Minggu depan kita akan masih membahas tentang kedisiplinan. Jadi masih akan melanjutkan memantapkan lagi tentang pengertian contoh, ciri-ciri dan juga hikmah serta akibat dari orang yang tidak melaksanakan kedisiplinan. Sebelum dunia tutup, ada sebuah bikin dulu ya. Penutup dulu ya, penutup. Semuanya berdiri. Boleh menirukan yang ada di video tersebut. Tangan di